Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Maret 2024 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan Jumat 15 Maret 2024. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuh dia. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, malam menjelang tahun baru Imlek Februari lalu, saya datang ke rumah mertua untuk melakukan sembahyang meja. Itu biasa dilakukan keluarga besar kami dari pihak istri. Ada lebih dari 40-an orang yang datang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, topik pembicaraan seusai sembahyang malam itu lebih seru. Di teras, di ruang tamu, di ruang keluarga, temanya sama. Para keponakan melingkar duduk di dekat saya. "Om, sudah menentukan pilihan untuk tanggal 14 besok?" tanya satu keponakan. "Belum, masih ada 2 kemungkinan pilihan, belum pasti," jawab saya. "Apa pendapat Om tentang fenomena akhir-akhir ini? Yang mana?" Lalu ramailah mereka menyebutkan berbagai berita yang ramai di medsos kemarin. Paling santer dan mengusik mereka rupanya soal topik pelanggaran konstitusi yang dikatakan tidak etis. Tujuan baik, caranya buruk, secara etika itu buruk kan Om? Tanya yang lain. "Pernah ngajar di FISIP kan Om? Apa komentarnya?" Saya terdiam sesaat.
Saya di FISIP ngajarnya filsafat. Jadi paling banter cuma bisa ngajak berpikir kritis. Menilai seseorang sebagai baik atau buruk bukan dari tindakan moralnya, tapi dari moral reasoningnya. Dan tentang alasan tersebut kita tidak tahu. Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, atau untuk kebaikan bersama. Sebagaimana ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya, pembuktian kebenarannya dengan pendekatan yang disebut Verstehen. Gampangnya, tanyakan pada yang bersangkutan. Begitupun informasi-informasi yang datang membanjir di masa kampanye. Mesti kita kritisi. Anggap dulu semua itu asumsi, opini, pendapat yang harus diverifikasi. Masalahnya, mampukah kita melakukannya? Atau apakah kita punya perangkatnya? Terus mereka penasaran. Ya, lakukan kalau kalian mampu. Terus ambil kesimpulan. Tapi jangan sok tahu. Saya jujur mengakui, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Kalau Om tidak tahu, bagaimana Om memilih? Ya, berpikir kritis dan objektif semampunya. Siapa paling potensial untuk mewujudkan bonum comune, kebaikan bersama? Kalau tidak menemukan yang ideal, pakai prinsip minus malum. Pilih yang buruknya paling sedikit. Terus jangan lupa, sebagai orang beriman, berdoa, dengarkan suara hati. Dan terakhir, siapkan hati, yakinkan diri bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Kita serahkan hasilnya kepadanya. Sahabat Fresh Sister kasih, sadar atau tidak, tiap orang atau kelompok mempunyai kriteria untuk menentukan pilihannya. Beda kriteria, beda pilihan. Dan itu bisa rentan menimbulkan pertentangan. Seperti judul bacaan Injil hari ini, pertentangan tentang asal Yesus. Mereka gagal mendapatkan Mesias yang dinanti justru karena salah memahami konsep dan kriterianya. Mengenai Mesias, ada kepercayaan populer. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Bab 7 ayat 27. Dan yang jelas, Mesias tidak datang dari Galilea. Bab 7 ayat 41. Sementara itu mereka tahu Yesus datang dari Galilea. Data ini sudah tidak selaras, bahkan bertentangan dengan ciri-ciri mesianis yang mereka yakini tersebut. Karenanya mereka menolak Yesus. Pada zaman Yesus ada banyak pendapat mengenai Mesias. Jemaat di Qumran memiliki dua pendapat. Mesias keturunan Daud akan menjadi raja. Dan Mesias keturunan Harun akan menjadi imam besar. Inilah dualisme Mesias, kerajaan dan imamat. Sedangkan menurut kitab Apokaliptik, Mesias digambarkan sebagai anak manusia, tokoh yang mengatasi kuasa
manusia dan dirohanikan. Gambaran ini diambil dari penglihatan Daniel. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak menyamakan diri dengan salah satu gambaran tersebut. Mesias atau Kristus dalam bahasa Latin berarti yang diurapi. Biasa dikenakan untuk raja, diurapi sebagai raja. Lalu imam-imam diurapi sebagai imam. Dan akhirnya ditujukan untuk pembebas yang dinubuatkan oleh para nabi. Segala harapan ditumpukan padanya untuk membawa umat bebas dari penderitaan. Nah, Yesus berhati-hati dan tidak mau menerapkan gelar itu semasa hidupnya. Ia justru memperkenalkan konsep Mesias baru yang datang dari Allah, tempat yang tidak mereka kenal, sebagai pembebas sejati yang menghadirkan keselamatan, menghadirkan damai sejahtera berkelimpahan. Shalom, itulah yang kita dambakan. Sahabat Fresh Juice terkasih, selamat membuka hati. Semoga kita siap mengenali dan menyambut Yesus Sang Mesias, serta melibatkannya dalam semua rencana dan aktivitas kita sehari-hari. Semoga iman kita terus bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 15 Maret 2024. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.